Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu pada pelajaran fikih bab 5 dengan tema sholat Jumat. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, anak-anak, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi sekarang, pelajaran fikih, kita akan mempelajari kompetensi dasar yang pertama, meyakini kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, memahami ketentuan sholat Jumat. Yang ketiga, mempraktikkan sholat Jumat. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu satu, menyebutkan pengertian sholat Jumat. Yang kedua, menjelaskan ketentuan sholat Jumat. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan khutbah Jumat. Yang keempat, mendemonstrasikan atau mempraktekkan khutbah dan sholat Jumat. Yang kelima, membiasakan melaksanakan sholat Jumat. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, sekarang kalian amati, kalian perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar seseorang yang sedang berkhutbah atau disebut juga khotib yang sedang berceramah. Di gambar yang kedua ada imam dan ada jamaah yang sedang melaksanakan sholat. Kedua gambar ini menjelaskan bahwa sholat Jumat itu terdiri dari sholat dan khutbah. Jadi tidak seperti sholat biasa. Sholat Jumat itu selain mengerjakan sholat 2 rakaat ditambah dengan khutbah Jumat. Baik anak-anak, kita akan membahas pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah di waktu zuhur pada hari Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain atau wajib bagi laki-laki yang sudah balik. Bagi orang yang telah melaksanakan sholat Jumat, tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur. 2. Dasar hukum sholat Jumat. Nah, apa yang dimaksud dengan dasar hukum sholat Jumat? Artinya dasar hukum itu adalah kita diwajibkan sholat Jumat karena ada perintah dari Allah di dalam Al-Quran. Mana perintahnya? Nah, ini perintahnya bisa kita lihat semua dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah
Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini adalah dasar kita, alasan kita diwajibkan sholat Jumat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, 3 syarat wajib sholat Jumat. Orang yang wajib mengerjakan sholat Jumat adalah orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Orang Islam. B. Sudah balik. Ya, kalau laki-laki itu baliknya kalau sudah bermimpi, ya, mimpi basah. C. Berakal. Berakal itu artinya orang gila, orang pingsan, sedang tidur, dan anak-anak yang masih kecil belum wajib mengerjakan sholat Jumat. D. Sehat. Artinya orang sakit tidak wajib sholat Jumat. E. Laki-laki. Artinya wanita tidak wajib sholat Jumat. F. Merdeka, bukan hamba sahaya. G. Penduduk tetap, atau disebut juga dalam bahasa Arab mukim, artinya bukan musafir. Jadi musafir yang sedang berpergian tidak wajib sholat Jumat. Lanjut, 4 syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat sama dengan sholat fardu 5 waktu, yaitu A. Suci dari hadas. B. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. C. Menutup aurat. D. Telah masuk waktu sholat. E. Menghadap kiblat. Selanjutnya, 5 syarat sah mendirikan sholat Jumat. A. Diadakan dalam satu tempat tinggal. Jadi, tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang, di sawah, di kebun, atau jauh dari perkampungan penduduk. Lanjut, B. Harus berjamaah sholat Jumat itu. Nggak boleh sendiri. Jumlah jamaah paling sedikit 40 orang. Jadi, bila kurang dari 40, dinyatakan tidak sah sholat Jumatnya. C. Dikerjakan pada waktu sholat zuhur. D. Dilaksanakan setelah 2 khutbah. Jadi sebelum sholat Jumat dilaksanakan, dilakukan terlebih dahulu khutbah atau 2 khutbah. Selanjutnya, B. Ketentuan khutbah Jumat. Nah, seperti apa sih khutbah Jumat itu? Oke. Yang pertama, 1. Syarat khutbah. Apa syaratnya? A. Khotib atau penceramah harus suci dari hadas dan najis. B. Khotib harus menutup aurat. C. Khutbah dimulai setelah masuk waktu zuhur. D. Khutbah dilakukan dengan berdiri jika mampu. E. Khotib duduk sejenak antara 2 khutbah. F. Suara khotib terdengar oleh jamaah. Jadi suaranya harus jelas. G. Tertib. Lanjut, 2. Rukun khutbah. Rukun itu sesuatu yang harus ada, ya. Yang pertama, A. Mengucapkan pujian kepada Allah, yaitu ucapan alhamdulillah. Biasanya khotibnya bilang gini,
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, dan selanjutnya. B. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Biasanya khatib mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh atau asyhadu anna muhammadar rasulullah. C. Membaca salawat Nabi. Jadi harus membaca dalam khutbahnya, membaca salawat Nabi. Biasanya khatib mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. D. Berwasiat atau memberi nasihat agar jamaah bertakwa kepada Allah. Biasanya khatib berkata, para hadirin, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, itu contohnya. E. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Nah, membaca ayat Al-Quran ini sesuai dengan temanya. F. Berdoa pada khutbah kedua. Baik anak-anak, Bapak kira sampai di sini dulu pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan Zoom meeting pada pertemuan selanjutnya. Tetapi sebelum kita selesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak memberikan sedikit tugas kepada kalian yang harus diselesaikan pada hari ini. Ya, maksimal sampai maghrib ya, Bapak tunggu. Apa tugasnya? Silahkan kalian buka buku paketnya, buku paket fikih, latihan soal di buku paket fikih halaman 109. Ya, di halaman 109 bagian A pilihan ganda dan bagian B mengisi titik-titik. Nah, tugasnya difoto dan dikirim ke Google Classroom. Mohon fotonya yang jelas agar bisa dibaca dengan baik. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyimak, menyaksikan video pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada suara-suara yang mengganggu, itu berasal dari laptop Bapak. Marilah kita akhiri belajar kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.